Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurnime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Tatakun wa Koi wa Shinai part kedua. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal part 2 ini kita diperlihatkan Kaoru yang mengajak seluruh teman-temannya untuk menikmati masakan buatannya yang bertempat di rumah Tada. Lalu setelah itu Kaoru juga mengajak teman-temannya untuk menghangatkan badan di sebuah pemandian air panas di dekat sana. Dan ternyata alasan Kaoru melakukan hal tersebut karena sebagai bentuk rasa perhatiannya kepada Tada dan juga Yui yang saat ini bertepatan dengan 10 tahun meninggalnya kedua orang tua mereka. Yang mana setelah meninggalnya orang tua mereka, Kaoru seringkali menemani Tada, bahkan setiap tahunnya ia akan membuatkan sebuah pesta yang bertujuan untuk menghibur Tada dan juga Yui. Lalu selang beberapa saat ketika Teresa dan Alex masuk ke apartemen mereka, rupanya Alex merasa ada orang asing yang saat ini telah masuk ke apartemen mereka. Dan saat Alex membuka pintu, ternyata orang yang saat ini berada di sana rupanya adalah teman masa kecil Teresa yang bernama Charles. Di sini juga terungkap selain menjadi teman masa kecil dari Teresa, ternyata Charles juga merupakan calon tunangan dari Teresa, sang calon ratu dari Luxembourg. Yap, jadi selama ini Teresa selalu menyembunyikan identitasnya sebagai calon ratu Luxembourg dari teman-temannya agar ia bisa berbaur dengan teman-temannya selagi ia masih berada di Jepang. Lalu karena kuliah dari Charles sedang libur, saat ini Teresa dan Alex mengajak Charles ke klub fotografi mereka di sekolah. Di sini awalnya seluruh pria yang ada di sana kecuali Tada merasa cukup iri kepada Charles yang terlihat lebih ikemen daripada mereka. Namun karena di sini Charles memuji keahlian mereka di bidang fotografi, saat ini mereka semua pun terlihat bisa akrab dengan Charles. Selain itu, di sini Charles juga diajak mampir ke rumah Tada untuk mencicipi kopi buatan kakek Tada. Lalu, saat Charles hendak pergi meninggalkan rumah Tada, di sini Kaoru menawarkan Charles dan yang lain untuk datang ke acara pesta para sultan di keesokan harinya. Namun karena keesokan harinya mereka juga sedang ada acara, jadinya mereka tidak bisa datang ke acara Kaoru. Hari esok pun tiba. Di sini kita diperlihatkan Kaoru yang mengajak teman-teman fotografinya untuk datang ke acara pesta para sultan. Dan saat di sana mereka semua pun dikejutkan dengan Charles, Teresa dan juga Alex yang saat ini sedang berada di sana. Dan ternyata alasan mereka berada di sana karena sebenarnya Charles merupakan tamu undangan dalam acara tersebut. Sedangkan Teresa dan Alex sengaja Charles ajak untuk ikut di acara tersebut. Lalu selang beberapa saat ketika Teresa sehabis dari toilet, ia tak sengaja melihat sebuah kuil dari dalam gedung yang mana ternyata kuil tersebut terlihat mirip dengan yang ada di drama Rainbow Shogun. Dan karena Teresa sangat menyukai Rainbow Shogun, ia pun langsung pergi ke kuil tersebut untuk melihatnya secara langsung. Lalu saat Teresa hendak ke sana, dari belakang Teresa rupanya sudah ada Tada yang saat ini sedang mengambil gambar di sekitar kuil. Dan selang beberapa saat kita diperlihatkan cuaca di sana yang tiba-tiba saja hujan, sehingga saat ini Tada dan Teresa pun harus berteduh di kuil tersebut. Dan saat di sana mereka pun kembali teringat dengan awal-awal mereka bertemu yang mana kala itu secara kebetulan juga sedang hujan. Lalu selang beberapa saat ketika hujan telah reda, mereka pun dihampiri Charles dan Alex yang terlihat sangat khawatir karena Teresa yang tiba-tiba menghilang dari pesta. Dan di sini Charles pun berterima kasih kepada Tada karena telah menemani Teresa saat sedang hujan tadi. Lalu setelah berpamitan dengan Tada, mereka pun langsung mengajak Teresa untuk pulang ke apartemen Teresa. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Tada dan teman-temannya yang akan pergi ke sekitar Gunung Fuji untuk mengambil gambar pemandangan bintang di sana, yang mana nantinya salah satu foto dari mereka akan diikutkan dalam sebuah kontes foto. Dan di sini Charles juga ikut bersama mereka, namun hanya sekedar mengantarkan mereka menggunakan mobil.
Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Tada dan Teresa yang sedang duduk bersama sambil menunggu hilangnya kabut. Agar saat kabutnya menghilang mereka bisa mengambil foto bintang di sana. Dan ketika mereka sedang menikmati suasana malam, di sini Teresa mencoba bertanya kepada Tada tentang alasan Tada yang terlihat selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitasnya, mulai dari menjadi fotografi hingga membantu kakeknya di kedai kopi. Dan Tada pun menjawab bahwa setelah kepergian orang tuanya, ia pun mulai berpikir harus menjadi lebih dewasa agar ia bisa menjadi sosok yang tegar. Selain itu, di sini Tada juga bertanya kepada Teresa, akankah Teresa sedang ada masalah? Yang mana menurut Tada, saat setelah Teresa mengetahui bahwa orang tua Tada telah meninggal, Teresa sempat mengatakan bahwa Tada telah melewati masa-masa yang sulit. Seakan Teresa sudah pernah mengalami masalah yang serupa dengan Tada. Dan yap, ternyata alasan Teresa begitu paham dengan Tada karena Teresa pernah membuat sebuah kesalahan kepada seseorang sehingga ia harus menjadi lebih dewasa agar ia tidak lagi merepotkan orang tersebut. Yang mana ternyata orang yang sedang dimaksud Teresa sebenarnya adalah Alex. Tada yang mendengar perkataan Teresa pun serentak mengatakan bahwa menurut Tada tidak mengulangi kesalahan yang sama sudah lebih dari cukup untuk membuatnya agar tetap terus maju. Seketika itu Teresa yang mendengar hal tersebut pun menjadi terdiam seolah berkat perkataan dari Tada Teresa bisa memiliki kekuatan untuk terus melangkah maju. Lalu selang beberapa saat rupanya kabut di sekitar sana telah menghilang sehingga mereka yang ada di sana pun bisa memotret pemandangan bintang di malam tersebut. Waktu liburan musim panas pun telah usai. Saat ini kita diperlihatkan Teresa dan Alex yang mengantarkan Charles ke bandara. Karena saat ini Charles akan kembali ke Luxembourg dan kembali menjalani aktivitasnya di sana. Lalu beberapa hari kemudian, saat di sekolah seluruh anggota fotografi akan menunjukkan hasil foto mereka masing-masing. Yang mana nantinya akan dipilih salah satu foto yang pantas untuk diikutkan dalam kontes foto. Lalu ketika Tada akan menunjukkan hasil fotonya, tiba-tiba Tada tergeletak pingsan karena ia saat ini sedang demam. Yang mana ternyata saat pulang sekolah kemarin, Tada sempat kehujanan karena payungnya ia pinjamkan untuk Teresa dan Alex. Lalu saat ini seluruh teman-teman ekskul Tada pergi mengantarkan Tada sampai ke rumah Tada agar Tada bisa segera beristirahat di rumah. Selain itu, di sini sebagian dari mereka juga ikut merawat Tada yang sakit agar Tada bisa lekas sembuh. Hari pun semakin sore. Ketika mereka semua hendak pulang, di sini Teresa sempat menghampiri Tada yang masih tertidur. Dan saat ini tiba-tiba Teresa mengeluarkan air matanya, yang mana ternyata Teresa pun menyadari bahwa semenjak pertemuannya dengan Tada, ia pun mulai jatuh cinta terhadap Tada. Hari esok pun tiba. Setelah kondisi Tada telah membaik, di sini Teresa mengajak Tada untuk jalan-jalan ke sebuah pertunjukan Rainbow Shogun yang berada di Menara Skytree Tokyo. Namun sebelum ke sana, di sini Teresa mengajak Tada ke sebuah kuil saat pertama kali mereka bertemu untuk mengenang pertemuan pertama mereka. Dan singkatnya, saat berada di Skytree Tokyo, di sini mereka sangat menikmati perjalanan mereka, terutama Teresa yang akhirnya bisa melihat pertunjukan Rainbow Shogun. Hari pun menjadi malam. Saat mereka hendak pulang ke rumah masing-masing, di sini sepertinya ada yang aneh dari Teresa. Dan saat Tada telah masuk ke rumah, rupanya Teresa tidak masuk ke rumahnya, melainkan ia saat ini sedang pergi entah kemana. Lalu keesokan harinya saat di sekolah, Tada dan juga teman-temannya pun dikejutkan dengan kenyataan bahwa saat ini Teresa dan Alex telah pulang kampung ke negara mereka karena urusan keluarga. Dan di sini Tada dan teman-temannya pun tentu merasa sangat sedih karena Teresa belum berpamitan dengan mereka. Selain itu, sepertinya Tada pun menyadari bahwa pertemuannya kemarin dengan Teresa adalah sebagai bentuk perpisahan terakhir dirinya dengan Teresa.
3 bulan pun berlalu. Di sini sepertinya Tada dan teman-temannya masih merasa sangat sedih karena Teresa dan Alex sampai saat ini belum memberikan kabar mengenai kepergian mereka yang tiba-tiba. Ditambah lagi, di sini mereka juga tak sengaja menemukan sebuah kartu memori milik Teresa yang ternyata berisi foto dan video kenang-kenangan Teresa dan Alex saat bersama dengan klub fotografi, sehingga tentunya membuat semua yang ada di sana menjadi semakin sedih. Lalu saat malam hari, kita diperlihatkan Tada yang sedang tiduran dengan perasaannya yang masih galau. Dan selang beberapa saat, Kaoru pun datang ke kamar Tada dan mengatakan kepada Tada bahwa sebenarnya saat ini Tada telah jatuh cinta terhadap Teresa. Hal ini dikarenakan semenjak perginya Teresa, Tada terlihat jarang sekali memfoto, bahkan ia juga seringkali terlihat tidak bisa fokus dalam melakukan sesuatu. Selain itu, di sini Kaoru juga menunjukkan sebuah info kepada Tada bahwa foto Teresa yang diambil Tada beberapa waktu yang lalu rupanya mendapatkan juara pertama dalam kontes foto. Yang mana ternyata Hajime secara diam-diam mengajukan foto tersebut ke kontes foto tanpa sepengetahuan dari Tada. Lalu setelah Tada yang melihat foto tersebut, akhirnya Tada pun mengungkapkan bahwa ia benar-benar merasa galau setelah perginya Teresa yang secara tiba-tiba. Dan di sini tentunya Tada ingin bertemu sekali lagi dengan Teresa karena ada hal yang belum sempat ia sampaikan kepada Teresa. Lalu selang beberapa saat, tiba-tiba mereka dihampiri kakek Tada, yang mana ternyata kakek Tada malah menyuruh Tada pergi ke Luxembourg untuk menemui Teresa sembari memberi sebuah surat untuk Tada. Lalu keesokan harinya, karena Tada tidak mau menyanyiakan kesempatan, akhirnya ia pun bertekad pergi ke Luxembourg untuk bertemu dengan Teresa. Selain itu, rupanya dari belakang Tada, di sini kita diperlihatkan Kaoru yang secara diam-diam mengikuti Tada menuju ke Luxembourg. Dan singkat cerita, setibanya Tada di Luxembourg, ia pun langsung menuju ke alamat yang telah ditujukan oleh kakeknya. Lalu saat Tada telah sampai di alamat tersebut, di sini awalnya Tada sempat kebingungan karena alamat yang ditulis kakeknya adalah sebuah istana. Dan tak lama setelah itu datang seorang wanita parubaya bernama Reiko, yang mana ternyata orang tersebut adalah kenalan dari kakek Tada. Selain itu, di sini yang mengejutkan, sebenarnya Reiko adalah istri dari kakek Tada yang saat ini memutuskan untuk menjadi pelayan dari kerajaan Luxembourg. Lalu selang beberapa saat, ketika Tada berada di ruangan Reiko, tiba-tiba Charles datang ke sana. Dan karena Charles merasa ia kedatangan tamu yang sangat spesial, saat ini Charles pun mengajak Tada ke ruangan Teresa untuk bertemu dengan Teresa. Seketika itu, Teresa yang mengetahui Tada ada di sana pun tentu merasa sangat terkejut. Lalu singkatnya, di sini Tada dipersilahkan untuk berbincang sejenak bersama Teresa karena Teresa ingin mengatakan rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari Tada dan teman-temannya. Yang mana ternyata Teresa sebenarnya adalah seorang putri dari kerajaan Luxembourg. Dan sebentar lagi ia akan menjadi ratu menggantikan tahta kerajaan dengan ia yang akan dinikahkan bersama Charles. Tada yang mendengar hal tersebut pun tentu merasa sangat terkejut. Lalu selang beberapa saat setelah Tada berbincang dengan Teresa, Tada pun langsung pergi meninggalkan istana dengan raut wajahnya yang terlihat cukup murung. Hal ini dikarenakan Tada terlihat sangat shock setelah mengetahui orang yang ia sukai saat ini akan menikah. Namun sebelum Tada keluar dari istana, di sini Tada diberikan surat oleh Reiko, yang mana rupanya surat tersebut adalah sebuah undangan pertunangan dari Teresa dan Charles. Lalu saat di luar, Tada dikejutkan dengan Kaoru yang ternyata saat ini mengikutinya sampai ke Luxembourg. Dan setelah melihat surat dari Reiko, di sini Kaoru mencoba meyakinkan Tada bahwa Tada harus datang ke acara tersebut dan menyampaikan perasaan Tada kepada Teresa, agar nantinya Tada tidak lagi mengalami sebuah penyesalan. Lalu singkatnya, Tada yang awalnya berniat untuk segera pulang ke Jepang pun saat ini memutuskan untuk pergi ke acara tersebut agar dirinya bisa mengungkapkan perasaan terpendamnya kepada Teresa. Hari esok pun tiba.
Hari ini merupakan hari yang sangat penting di Luxembourg, yakni acara pertunangan Teresa dan Charles. Lalu saat mereka berdua berada di aula pertemuan, tiba-tiba Tada datang menghampiri mereka dan meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Teresa. Charles yang sepertinya menyadari bahwa baik Tada dan Teresa saling suka, akhirnya ia pun mempersilahkan Tada untuk berbicara dengan Teresa. Karena Charles tidak ingin orang yang ia sukai saat ini merasa terbebani oleh sesuatu. Dan singkatnya, di sini Tada dan Teresa pergi ke suatu ruangan untuk berbicara empat mata. Lalu saat ini akhirnya Tada pun mengungkapkan perasaan sukanya kepada Teresa, meskipun ia tahu bahwa nantinya Teresa akan menjadi pasangan dari Charles. Seketika itu, Teresa pun merasa sangat senang sekaligus merasa sedih karena perasaan sukanya terhadap Tada yang selama ini ia pendam malah berhasil dibuka begitu saja oleh Tada. Beberapa bulan pun berlalu, atau lebih tepatnya saat awal ajaran baru. Di sini setelah lulusnya Hajime pun menunjuk Tada sebagai ketua baru dalam ekskul fotografi. Di sisi lain, kita diperlihatkan situasi di Luxembourg bahwasannya Charles memutuskan untuk membatalkan pertunangannya dengan Teresa. Karena menurutnya akan lebih menyakitkan jika melihat orang yang ia sukai, yakni Teresa, tidak bisa merasakan sebuah kebahagiaan. Selain itu, sepertinya Charles telah menemukan kebahagiaan barunya dengan ia yang saat ini sedang bersama Alex. Lalu di akhir cerita, kita diperlihatkan Tada yang dikejutkan dengan kemunculan Teresa di hadapannya saat ia sedang memfoto. Dan ternyata alasan Teresa saat ini datang ke Jepang tak lain dan tak bukan adalah untuk mengejar kebahagiaannya, yakni bisa bersama dengan Tada. Oke, untuk pembahasan anime Tadakun wa Koi wa Shinai part kedua cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.